ketinggian sampah mencapai 1 meter. Wow, sampah guys. Kincang barang. Ribuan sampah plastik, Tumpukan sampah menggunung. Sampah di depan, sampah plastik sampah di Tumpukan puluhan ton sampah mengalir di saluran irigasi persawahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Diduga sampah ini berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Wonomulyo yang sengaja dibuang ke selokan. Dengan cepat, aliran bertonton sampah ini mengalir di saluran irigasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pemandangan memprihatinkan ini langsung hangat dibicarakan warganet. Tumpukan sampah sepanjang 1 km ini diduga berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Wonomulyo. Sampah sengaja dibuang ke selokan lantaran tidak adanya TPA di wilayah ini. Selain itu, keterbatasan armada pengangkut juga jadi kendala. Apalagi volume sampah harian warga mencapai 40 ton per hari. Lautan sampah nih. Luar biasa. Ribuan sampah plastik memenuhi sungai irigasi di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tumpukan sampah mengalir perlahan sejauh 3 km ini muncul setelah hujan deras. Warga mengaku heran lantaran peristiwa ini baru pertama kali. Diduga akibat produksi sampah meningkat saat Ramadan dan Lebaran, juga ketiadaan TPA yang memadai. Tumpukan sampah yang berada di Pasar Sentral PK Bata ini sudah hampir 1 bulan tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Sampah ini merupakan sebagian besar dari sampah milik pedagang pasar dan sebagian sampah rumah tangga milik warga sekitar yang sengaja dibuang ke sekitar lokasi pasar ini. Selain menimbulkan aroma yang tidak sedap, sampah ini juga menjadi sumber penyakit. Tumpukan sampah ini dikeluhkan oleh para pedagang sebab omset penjualan mereka menurun drastis akibat pembeli tidak mau datang belanja di lapak mereka. Pedagang dan warga pun berharap agar pengelola pasar berkomunikasi dengan dinas terkait agar sampah ini bisa segera diangkut. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengawal dan memantau langsung proses pembersihan saluran air dan penanganan sampah Pasar Wonomulyo. Pemerintah bersama masyarakat gotong royong membersihkan sampah menumpuk di saluran irigasi yang berasal dari Komplek Pasar Induk Wonomulyo yang terbawa aliran air hingga menumpuk di area irigasi persawahan Desa Kebun Sari, 9 April 2025. Bupati Polewali Mandar Haji Samsul Mahmud didampingi PJ Sekda, Ketua DPRD dan anggota DPRD Polman, serta para pimpinan OPD turun memantau langsung proses pembersihan. Pembersihan ini melibatkan petugas kebersihan dari lingkungan hidup dan kehutanan, tim Tagana Dinsos, Dinas PUPR, BPBD Camat Wonomulyo, Kepala Desa dan masyarakat setempat yang turun langsung ke saluran irigasi membersihkan sampah plastik, kemudian diangkut menggunakan armada sampah dengan bantuan alat berat TLHK dan Dinas PUPR untuk selanjutnya dibawa menggunakan truk sampah ke pengolahan sampah sementara. Samsul Mahmud menegaskan perlunya keterlibatan semua pihak untuk menangani sampah ini. Kepada seluruh masyarakat Polewali Mandar, pihak desa, tokoh masyarakat, aktivis sudah seharusnya saling mengedukasi dan tentunya atas kesadaran. Permasalahan sampah ini jika bukan atas kesadaran dan keterlibatan semua lapisan masyarakat Polewali Mandar untuk menjaga kebersihan sampah, tentu masalah ini tak kunjung usai. Diharapkan ke depan permasalahan sampah ini segera selesai. Pemerintah Polman juga setiap harinya terus berupaya menyelesaikan dengan adanya beberapa tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang terus berjalan untuk Polewali Mandar yang lebih baik. Jadi hasil dari video tadi sebelumnya bahwa permasalahan penumpukan sampah di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan lemahnya sistem pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Di sini peningkatan volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas penanganan menimbulkan dampak ekologi, sosial dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menuntut bahwa pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang inovatif dan partisipatif agar pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada pembangunan akhir,
tetapi juga pada pengurangan dari sumbernya. Dalam konteks ini, beberapa alternatif kebijakan yang dapat mempertimbangkan meliputi penguatan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, kemitraan dengan sektor swasta, serta pembangunan TPA modern yang ramah lingkungan. Nah, di sini ada 3 alternatif kebijakan yang saya akan sampaikan, bahwa yang pertama, meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Di sini melibatkan warga dalam pemeliharaan bak sampah dan daur ulang rumah tangga. Kemudian yang kedua itu bekerja sama dengan pihak swasta, yang dimana mengontrak perusahaan pengelolaan limbah atau daur ulang profesional. Kemudian yang ketiga, alternatif ketiga yang saya tawarkan itu membangun dan memperluas tempat pembangunan akhir TPA modern dan menggunakan teknologi sanitary landfill atau waste to energy. Nah, yang dari 3 alternatif yang saya pilih, yang pertama yaitu ada satu poin yang sangat menunjang untuk kedepannya, yaitu pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nah, di mana alasan mendukung alternatif ini, di mana partisipasi publik tinggi, masyarakat ikut memilih dan mengurangi sampah dari sumbernya. Kemudian biaya relatif rendah dibanding membangun infrastruktur besar seperti TPA baru. Kemudian yang ketiga, berorientasi jangka panjang, membangun kesadaran lingkungan dan tanggung jawab bersama. Kemudian yang keempat itu, yang terakhir yang saya pilih untuk mendukung alternatif ini, dapat menciptakan ekonomi sirkular lokal, misalnya melalui bank sampah atau daur ulang plastik menjadi produk bernilai jual. Adapun kelemahan atau keterbatasan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat masih rendah, perlu waktu dan edukasi berkelanjutan. Kemudian dukungan fasilitas terbatas, misalnya sarana pemeliharaan atau pengangkutan terpisah. Kemudian terakhir, yaitu efektivitas tergantung pada koordinasi pemerintah daerah dan komunitas lokal. Nah, dari upaya penanganan sampah di Kabupaten Polewali Mandar memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat. Kebijakan yang dipilih hendaknya tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan melalui penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang didukung oleh regulasi, fasilitas, dan edukasi yang memadai. Pemerintah dapat menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Mungkin cukup sekian dari tugas video kebijakan yang saya ambil ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.